Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisya Monca dengan NPM 2213025024 membacakan surat Az-Zariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30 beserta mengaitkan kandungan penjelasan tujuan penciptaan manusia. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui. Ada dua perbedaan pendapat mengenai tujuan Allah menciptakan jin dan manusia di kalangan para ahli tafsir. Mengutip pendapat Ibnu Jarir dalam tafsir Ibnu Katsir, penciptaan keduanya bukan karena Allah yang membutuhkan, namun semata-mata agar kedua makhluk tersebut mengakui kehambaan mereka kepadanya. Sementara itu, menurut Ibnu Juraij, makna yang dimaksud dalam ayat Al-Quran tersebut adalah tujuan penciptaan jin dan manusia. Dimaksudkan agar kedua makhluk Allah dapat mengenalnya, agar mereka mengakui kehambaan mereka kepadaku, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Demikianlah menurut apa yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Juraij, makna yang dimaksud ialah melainkan supaya mereka mengenalku. Tafsir mengenai makna agar mereka beribadah kepadaku dalam surat Az-Zariyat ayat 56 dimaksudkan sebagai beribadah oleh ahli tafsir Ar-Rabi'i Ibnu Anas. Artinya, selain menjelaskan tujuan penciptaan jin dan manusia, ayat ini juga menguatkan perintah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah kepadanya. Sebab itu, setiap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jin atau manusia, sudah sepatutnya tunduk kepada peraturannya dan merendahkan diri di hadapannya. Hal ini semata-mata untuk memenuhi tujuan awal penciptaan jin dan manusia. Menerangkan kepada malaikat akan menciptakan manusia untuk mengelola bumi, sehingga terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat berkaitan dengan penciptaan manusia. Dalam dialog tersebut, malaikat seolah meragukan kemampuan manusia karena sifatnya yang selalu merusak dan menumpahkan darah. Namun, manusia memiliki keunggulan dari makhluk lain. Disebut sebagai khalifah di muka bumi, artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi. Tentunya, tugas ini sangat berat, sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang diemban. Dengan begitu, menjelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memimpin bumi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.